panjang ya. A few moments later. Nah, melihat contoh dari tadi itu, banyak dari kita tentu nggak mau karantina lama-lama dong. Mana ada sih yang mau karantina sampai bulan Desember, apalagi sampai tahun depan itu. Ya tentu, aku juga yang nggak mau kok. Aku ya pengennya ya semuanya berlangsung secara offline, ya kayak normalnya biasanya. Pengen jalan-jalan sama temen, terus juga kuliah ya offline, lebih enak dengerinnya. Teman-teman ya nggak banyak yang curang-curang juga dalam tanda kutip kalau ujian. Terus juga ya ketemu maba juga nanti jadi astor. Masa kamu ketemu maba pegang ketemunya di layar terus gitu kan, ya mata ini lama-lama pegel juga gitu, mata ini minus ya jadi tambah tebel. Sebenarnya Tuhan ini memberikan corona ini sebagai salah satu halangan kita untuk menjalankan keinginan-keinginan tersebut. Tapi kita sebagai manusia kadang itu tidak mendengarkan, tidak mengambil, bukan tidak mendengarkan, tidak mengambil sisi positif dari suatu hal yang terjadi sebenarnya. Kebanyakan dari kita karena tidak suka dengan hal ini, walaupun sebenarnya ada sisi positifnya, kita cenderung lebih suka menyalahkan orang lain. Terutama dalam kasus ini yang disebut covidiot itu ya tuh. Yang banyak disalahkan kan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ya golongan rakyat menengah ke bawah. Biasanya kan mereka sudah tidak tahan juga di rumah, mereka akhirnya banyak yang keluar rumah. Ada juga yang tetap perlu kerja supaya bisa makan. Mungkin buat yang perlu kerja masih ada yang toleransi, ada yang tetap menganggap itu agak ya gimana gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya, karena ya sebenarnya nggak murni salah mereka juga. Mereka kan juga tetap perlu makan, mereka juga perlu tetap menjaga kesehatan mentalnya juga. Nggak baik juga kok. Kalau kita bandingkan sama rumah kita, mungkin rumah kita bagus, rumah kita ya masih layak huni. Kalau rumahnya nggak layak huni itu kan ya susah buat mereka untuk tetap harus tinggal itu. Nah, di sini kita bakal lihat dulu apa sih sebenarnya isu yang terjadi di sini. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi, salah satu isu yang ada ini sebenarnya salah satu yang paling besar itu social economic gap, di mana gap antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin itu sangat besar. Yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget ya, mohon maaf. Dan katanya 90% kekayaan dari orang-orang di dunia ini bahkan dikuasai hanya oleh segelintir orang, yaitu sekitar 10% sisanya oleh mereka itu saja. Ini menunjukkan kalau kesenjangan ekonomi tidak hanya di Indonesia, di dunia pun itu sangatlah besar. Dan seringkali mereka yang ada di atas itu tidak bisa mengerti apa yang dirasakan oleh mereka yang ada di bawah. Seringkali mereka hanya tahu, oh ya rumahnya sempit ya, salah mereka. Kenapa kamu berusaha lebih keras, bekerja? Tapi kan itu tidak sepenuhnya salah mereka. Dari awal mereka ya mungkin ada yang dilahirkan dengan kondisi keluarga seperti itu. Ada juga yang memang mungkin kurang mendapatkan edukasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya kayak jujur menurut saya kayak rasa saling mengerti antara umat manusia ini kurang di era-era ini. Kayak kita kurang mengerti ya kan saudara-saudara kita yang ada di bekas ekonomi menengah ke bawah, dan kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita ingin keluar cepat, tapi kita menganggap mereka itu sebagai penghalang. Tapi walaupun sebenarnya ya tidak begitu juga. Kita harus mengerti juga mereka. Nah, bagaimana pandangan Yesus terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi saat ini? Nah, sebenarnya Yesus itu sangat membenci dengan apa yang disebut dengan ketimpangan. Dia sangat ingin kita umatnya itu hidup berdampingan, saling mengasihi satu sama lain, saling berbagi. Bagi siapa yang kekurangan kita memberi. Apa yang
diciptakan dunia ini saat ini sebenarnya sudah salah. Bagi mereka yang penting itu kita kaya, kita sendiri kaya, kita selamat. Bukan begitu sebenarnya. Banyak dari kita itu menempel pada harta, tidak mau berbagi bagi sesama, ataupun hal-hal lainnya. Bahkan dalam Matius 19 pun dijelaskan bahwa supaya seorang yang kaya itu bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan, dia diminta untuk menjual hartanya dan membagikan ke orang miskin. Ini menjelaskan kalau Tuhan Yesus itu sangat ingin supaya kita yang lebih mampu itu membagikan bagi mereka, supaya semua orang di bumi ini bisa hidup dengan sejahtera. Namun pada kenyataannya, bahkan pada ayat Matius 19 itu, orang itu bahkan tidak rela untuk menjual hartanya. Ini membuktikan bahwa di era saat ini terutama, orang-orang itu lebih peduli terhadap hartanya daripada terhadap orang lain, daripada terhadap sesama. Mungkin bagi mereka, kalau nggak kenal ya ngapain juga saya peduli. Padahal mereka itu saudara kita. Saudara yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, dikasihi olehnya, walaupun mungkin berbeda suku, agama, ras. Tapi itu tidak penting. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, mengasihi kita secara adil. Karena dia juga Tuhan yang maha adil. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menangani masalah itu? Salah satu solusi yang menurut saya paling masuk akal untuk saat ini ya, buat orang-orang yang mampu, bisalah kita mungkin mulai berbagi kepada sesama-sama kita yang membutuhkan. Mungkin ya makanan, sembako, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Mereka pun ya tidak cuma butuh sekedar makanan jasmani juga dong. Mereka juga butuh makanan rohani. Ya bukan makanan rohani yang dalam bentuk konteks Alkitab itu juga, tapi mereka juga perlu menjaga kesehatan mentalnya juga tentu. Seseorang apabila terlalu lama di rumahnya, apalagi kalau rumahnya ya, mohon maaf, kurang baik, tinggalnya terlalu banyak orang di dalamnya, sudah sumpek gitu, ya akan lama-lama akan stres juga. Corona ini juga nggak akan selesai, orang stres, imunnya lemah, gampang kena penyakit lain lagi. Ya, kita juga harus menjaga perasaan mereka juga. Janganlah kita itu kayak merasa kita yang paling benar. Ya mungkin kita lihat dokter kasihan ya, dokter terus ada di rumah sakit terus nanganin corona, ada yang mati beberapa karena orang-orang yang nakalin. Tapi sebenarnya mereka bukan tidak berniat begitu juga. Kalau mereka di posisi kita ya, mereka mungkin stay at home aja, mungkin nyantai-nyantai itu di rumah. Sedangkan mereka tidak bisa kayak kita. Kita harus mengerti dengan kondisi mereka juga. Selain itu, buat mereka yang tetap harus keluar rumah buat menafkahi, marilah kita doakan mereka supaya mereka itu tetap aman di luar, tidak terkena ini corona, dan supaya pandemi ini juga cepat selesai. Kita juga semua pengen cepat selesai, cepat bisa keluar. Biarlah itu terjadi. Oleh karena itu, mari kita itu saling toleransi. Buat yang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak usah berkomentar juga. Gara-gara orang-orang yang kurang mampu ini, keluar rumah, kebijakan pemerintah nggak benar, sudah, nggak usah nyalahin orang lain. Mari kita berkaca, apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, supaya ini cepat selesai, dan juga kita itu menerbangkan kasih. Tentunya ketika ditanya kasih seperti apa, yaitu tentunya kasih seperti Yesus, yang mencerminkan Yesus, bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Kita itu ciptaannya, kita adalah cerminannya sebenarnya. Kalau kita merupakan ciptaannya yang baik, kita perlu untuk mencerminkan kasihnya. Lagi pula, dia juga sudah baik kepada kita sebelumnya, melalui penebusannya di kayu salib. Apakah susah buat kita untuk berbagi pada sesama? Nah, sekian dari video saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih sudah sampai akhir mendengarkan. Thank you.